Assalamualaikum, halo Sobat UI TV. Kenalin, aku Mariza Sabila. Kali ini aku sedang berada di Simpul Tumbuh UII. Di sini aku mau konsultasi nih terkait ide bisnis aku. Sekalian mengajak sobat semua untuk mengenal lebih jauh wadah yang memfasilitasi ide bisnis yang sobat miliki. Penasaran gimana aku konsultasi bisnis bersama narasumber? Mau tahu apa aja tips and tricks pitching bisnis? Yuk ikuti aku. Oke, kali ini aku berada di coworking space. Sobat UI bisa belajar dan mengerjakan tugas di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat UI TV, kali ini saya sedang bersama Bapak Bagus Panuntun, SEMBA selaku Kepala IBISMA Universitas Islam Indonesia. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Nah, sebenarnya nih ya Pak, saya ingin mengonsultasikan terkait dengan ide bisnis dan juga bagaimana tips and trick terkait dengan pitching bisnis itu sendiri. Boleh banget. Oke, siap Bapak. Nah, mau tahu kelanjutannya bagaimana? Yuk ikuti terus. Oke, ayo. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan terkait dengan pitching bisnis, mungkin kita bahas kelas dulu kali ya Pak, terkait dengan IBISMA. Agar teman-teman Sobat UI bisa mengenal lebih dalam apa itu IBISMA. Siap. Oke, ya sebenarnya apa sih Pak IBISMA itu? Oke, jadi teman-teman, IBISMA adalah inkubator bisnis dan teknologi. Ya, nama kepanjangannya adalah Inovasi Bisnis dan Inkubasi Bersama yang berada di bawah Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan atau Simpul Tumbuh. Jadi kalau teman-teman masuk UII, ke depan ada gedung warna bundar, itu adalah gedung Growth Hub, itu kami di situ. Oke. Dan mungkin teman-teman juga ingin tahu nih Pak, sebenarnya apa tujuan IBISMA itu? Untuk memfasilitasi apa saja dan siapa? Oke, baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan namanya, IBISMA Inkubator Bisnis dan Teknologi, kita punya beberapa tujuan teman-teman. Yang pertama adalah sebagai wadah untuk pembinaan dan pengembangan kewirausahaan bagi seluruh sivitas akademika di Universitas Islam Indonesia. Jadi baik itu mahasiswa, ataupun peneliti atau tendik, dan bahkan juga dosen. Terus kemudian juga yang kedua, IBISMA juga memfasilitasi proses untuk hilirisasi riset dan inovasi. Jadi kalau misalnya ada dosen-dosen punya prototipe, dosen-dosen punya inovasi teknologi tertentu, bisa dihilirisasi di sini. Dan juga yang ketiga, kita juga akan membantu proses bagaimana perusahaan-perusahaan baru atau startup-startup baru kita inkubasi dan bisa lahir dari inkubator kita. Oke, berarti tujuannya itu tidak hanya dosen saja atau mahasiswa saja, tapi seluruh sivitas akademika ya Pak ya? Betul, Luar betul biasa. sekali. Oke, nah kita menuju ke pertanyaan pitching bisnis. Tapi mungkin kita lebih bahas dulu ke penjelasan singkat mengenai apa sih pitching bisnis itu Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau teman-teman biasanya dengar istilah mengenai pitching ya, kadang-kadang dalam kompetisi vokal gitu kayak idol gitu ya, jurinya selalu memberikan penekanan tolong pitch-nya dijaga gitu ya ketika dia bersuara tinggi. Nah, sebenarnya pitch sendiri itu adalah sebuah aktivitas di mana dengan waktu yang sangat singkat, ya, biasanya rata-rata 3 maksimal sekali 5 menit, dia harus bisa mempresentasikan ide bisnisnya, bahkan nggak cuma ide, tapi prospek bisnisnya ke siapapun yang mau dia tawarkan. Bisa kepada investor, bisa kepada mitra bisnis, atau bisa kepada siapapun, sehingga dengan waktu yang singkat, si audiensnya itu bisa dapat what is the point gitu ya, dan kemudian saya mau kolaborasi seperti apa. Nah itu yang paling penting biasanya dalam sebuah pitching bisnis. Oke, nah pertanyaan berikutnya ini juga sangat berkaitan dengan pertanyaan yang tadi. Mengapa penting dalam bisnis pitching itu sendiri Pak? Oke, baik. Jadi begini. Kenapa pitching itu menjadi satu bagian yang penting? Karena terkadang kita banyak sekali punya aktivitas yang mungkin cukup sibuk ya, sehingga kita perlu satu strong point untuk memperkenalkan bisnis kita, baik itu tadi saya sudah sampaikan ke mitra bisnis atau potential investor atau siapapun itu. Nah,
Dengan arrangement pitching ini, si audiens tuh bisa menjadi lebih kenal gitu ya dengan waktu yang singkat, dan yang paling penting adalah ini adalah media untuk nanti memfollow up lebih lanjut. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan pitching dan dia tertarik, nanti akan di follow up lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, itu seperti kayak kita knocking the door gitu ya, ketemu pertama kali, nah itulah sesi pitchingnya. Dan itu memang apa istilahnya itu, mendapatkan kata yes, itu memang tidak mudah gitu dalam pitching ya, karena itu challenge-nya di situ. Tapi mudah-mudahan ketika audiensnya tertarik gitu ya, itu nanti akan bisa ngobrol lebih lanjut. Oke, berarti sejenis bagaimana kita mengkomunikasikan ide bisnis kita ya Pak terhadap stakeholder, ya Yes. Kak? Ya. Betul banget. Oke. Dan berikutnya kita ke pertanyaan inti Pak. Oke. Tentunya tadi sudah kita jelaskan, sudah Bapak jelaskan ya terkait dengan pitching bisnis itu apa, kemudian mengapa penting gitu ya Pak. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dan juga apa larangan dalam pitching bisnis Pak? Oke, jadi kayak do and don'ts-nya ya. Oke, baik. Buat teman-teman, jadi memang ketika kita bicara mengenai pitching bisnis ya, ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan, dan ini bisa mungkin menjadi tips buat teman-teman semua. Yang pertama adalah dengan waktu yang singkat, teman-teman harus ceritakan sebuah cerita. Ya, tell the story. Dan tell the story ini yang penting adalah teman-teman harus bisa memikat audiensnya, siapapun yang ada di depannya. Teman-teman bisa ceritakan kisah-kisah pribadi yang benar-benar menarik perhatian investor, sehingga mereka akan bertanya, why this? Kenapa ini? Gitu kan? Dan ini tentunya harus sesuai dengan value Anda, jadi nggak boleh bohong gitu ya. Harus sesuai dengan value, karena dia akan beli values gitu ya, customer. Terus kemudian yang kedua adalah kenali audiensnya. Ini penting banget. Pada saat teman-teman mengenali audiensnya, maka teman-teman bisa tahu apa yang mereka inginkan. Dan teman-teman bisa tentukan strategi memikatnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, mungkin tetap sederhana. Ya, kenapa sederhana? Karena durasinya singkat. Apa yang disampaikan jangan berbelit-belit atau muter gitu ya. Singkat, konkret gitu ya. Informasi juga jangan terlalu banyak. Tapi yang paling penting dan fokus pada apa? Pada solusi, terus kemudian problems, dan keunggulan kompetitif dan tim. Jadi ini Anda punya ide, menyelesaikan masalah apa, solusinya bagaimana, terus kemudian perbedaan dengan kompetitor apa, dan tim Anda itu seperti apa. Ya. Terus kemudian yang keempat, pastinya dong harus punya data. Karena biasanya ketika kita pitch, kadang mereka butuh bukti gitu ya, statement Anda seperti apa, sehingga perlu sekali untuk ada data, survei atau apapun ya untuk membuktikan kelayakan bisnis Anda gitu ya. Terus kemudian ini yang poin kelima, tunjukkan semangat Anda, termasuk kompetensi ya. Karena memang ketika orang pitch gitu ya sambil agak lemas gitu ya, orang yang lihat juga ini mau ngapain gitu. Ya, tapi kalau dia yakin dan juga kemudian dia bersemangat gitu, nanti positive vibes itu juga akan menular ke audiensnya. Terus kemudian mungkin yang keenam, ini kadang-kadang suka terlewat, yaitu adalah banggalah dengan anggota tim. Kenapa? Kalau founder ketika dia pitch gitu ya, dia tidak bangga, tidak pada anggota tim, itu nanti kelihatan kok. Nanti investor akan lihat gini, jangan-jangan timnya nggak solid nih, gitu ya. Jangan-jangan timnya nggak oke nih, gitu, nggak kompak nih. Karena itu ini banget, penting banget gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah miliki sebuah rencana. Karena ketika bicara mengenai pitch, Anda mau ngapain? Habis ini mau ngapain? Terus kalau misalnya Anda pitch-nya teman-teman dengan investor, terus dikasih duitnya mau diapain? Gitu ya, mau dibuat belanja apa? Dan mereka perlu tahu untuk itu, gitu ya. Itu kalau sama investor, gitu ya. Dan terakhir adalah punya visi. Penting banget punya visi yang besar. Karena ketika bicara bisnis, gitu ya, Anda itu akan menceritakan bisnis ini mau dibawa kemana. Ya, dan mitra bisnis sangat penting untuk tahu itu. Nah, itu soal do-nya. Kalau untuk soal don'ts-nya, ini dia. Karena durasi pitch itu pendek ya, yang pasti pertama adalah jangan buang-buang waktu pada masalah yang udah jelas. Jadi kalau semua orang sudah tahu nih problemnya nih, gitu ya udah nggak perlu diceritain karena semua orang sudah tahu, gitu ya. Tapi fokus bagian penting pada solusinya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah abaikan pesaing. Contohnya begini, kadang-kadang kita selalu bilang, oh saya adalah produk pertama yang baru ada di pasar, yang benar, gitu. Really, gitu kan? Banyak traveling nggak gitu. Nah sehingga
jangan pernah abaikan pesaing, sehingga kemampuan teman-teman untuk mengenali pasar, termasuk kompetitornya, itu penting banget, gitu ya. Nah, terus kemudian, ini pesannya, kadang kita suka terbawa dengan waktu yang singkat, itu terlalu detail. Detail, panjang gitu ya, itu biarkan nanti saja. Nanti pada saat teman-teman sudah dapat attention, pada saat pitch dengan waktu maksimal 5 menit itu, pada saat pertemuan berikutnya dengan waktu yang lebih longgar, teman-teman bisa sampaikan itu detailnya, gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah gini, kadang-kadang teman-teman terlalu menggebu-gebu untuk jualan. Itu kelihatan banget gitu ya, kalau oke, harus gini Pak, ini gini loh, ini begini dan lain sebagainya. Begitu terlalu menggebu-gebu, mereka itu juga akan berpikir begini. Idenya terlalu tinggi, produknya terlalu ini bisa direalisasiin apa enggak nih, gitu ya. Nah, sehingga itu ada seninya gitu, ketika kita pitch juga jangan terlalu ini. Terus kemudian ini penting, kalau pada saat pitch-nya kita ke investor, ya bukan ke mitra bisnis ya, ke investor, tipsnya adalah jangan takut untuk minta uang. Karena tentunya ketika kita pitch ke investor, kita pasti minta uang investor kan. Nah, cuma yang paling penting adalah Anda perlu tahu, teman-teman semua perlu tahu, ketika kita minta uang, uang ini itu nanti akan digunakan seperti apa. Terus kemudian jumlahnya besar dan kecil, biarlah investor yang menentukan. Jadi fokus pada plan-nya, kayak tadi yang pertama, punya plan dan juga jangan takut untuk minta uang. Berapa yang dibutuhkan, nah nanti akan di-assess bersama. Terus kemudian yang berikutnya adalah jangan pernah abaikan risiko. Ya. Terutama bagi teman-teman startup yang bisnisnya masih baru, masih usianya di bawah 1 tahun, gitu ya. Risiko itu pasti ada. Ya, bahkan kalau dalam dunia startup itu ada namanya death of valley, ya, jurang kematian. Nah, tetap ceritakan. Nah, yang paling penting adalah teman-teman menceritakan strategi Anda untuk menghadapi tantangan itu gimana. Nah, yang terakhir adalah jangan takut jika Anda tidak punya semua jawaban. Kenapa? Karena ini pitching. Pitching yang penting Anda attract attention, terus kemudian lanjutkan sisanya di pertemuan berikutnya. Gitu. Oke, berarti tadi ada poin-poin terkait dengan larangan dan apa yang harus dilakukan dalam melakukan pitching gitu ya Pak ya. Dan tadi juga saya meng-highlight bahwa kalau melakukan pitching itu harus fokus. Harus fokus dan jangan bertele-tele gitu ya Pak. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin melakukan pitching bisnis itu juga harus memperhatikan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus terkait dengan apa yang harus dilakukan dan apa larangan dalam melakukan pitching bisnis. Nah, buat Sobat UII yang ingin mengembangkan ide bisnis bisa langsung hadir dan juga bertemu dengan tim IBISMA UII. Nah, kebetulan kalau saya boleh nitip, ya, insya Allah mungkin dalam bulan depan, bulan November atau Desember, IBISMA akan mengeluarkan kembali hibah untuk para startup, yaitu melalui program UBIC, UII Business and Innovation Challenge, dan itu terbuka untuk seluruh sivitas, dan mungkin kita proses seleksinya akan mulai di bulan Januari atau bulan Februari. So don't miss it, ya. If you want to be entrepreneur, take the opportunities. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube UII Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita mau kolaborasi bareng siapa lagi nih? Komen di bawah ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.